lahir dari Maria. Nih ya, kata Tuhannya Yesus sih Pak ya, Matius nomor 18. Ini kata Tuhannya Yesus. Lihatlah, itu hamba, aku akan menaruh ruhku ke atasnya. Nah itu kata Tuhannya Yesus. Yesus itu hamba Tuhan. Iya, Sementara maksudnya di kita Keluaran bicara 7 Yesus nomor 1, kan tidak hanya satu ayat itu. ya memang banyak. Nomor Ya, makanya. 1 malah justru Musa itu jadi Allah. Hebatan mana? Yesus juga disebut Itu bro, Yohanes 1 ayat 1. bukan mana saya tuh tuh Enggak ada di situ. Pada mulanya adalah mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ya itu kan, firman adalah Allah. Enggak ada Yesus di situ. Ya ujung-ujungnya nanti itu Yesus kalau dibaca satu pasal. Oh, berarti Allah Firman itu adalah Allah. Berarti Tuhan Anda manusia kan selama 33 tahun di bumi kan gitu. Iya, anak manusia. oh Tuhan. Ya udah, berarti selama 33 tahun Tuhan Anda tinggal di bumi. Artinya kalau memang mau bawa ke sana. Iya, enggak. Nggak apa-apa. Nah, selama memang tahun selama 33 tahun dia tidak maha kuasa. Yesus ketika naik di bukit, dia yang bercahaya. Kemudian Musa sama Elia nemui dia. Itu kuasa Yesus itu. Loh, Pak ini Pak nih ya. Bapak baca Ibrani 5 nomor 7 Pak. Saya bantu baca ya. Sementara tadi Anda katakan apa namanya 7. Saya bantu baca. Nih. Dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia untuk menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Anda yakini bahwa Yohanes 1 nomor 1 Tuhan Anda menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, berdoa dan bermohon penuh dengan siapa lagi itu Pak? Ya kepada bapaknya itu kan. Lah kan dia jadi manusia Pak. Sudah, karena justru kan nama jadi manusia itu kan. Angel lagi. Atau gini Pak. Jadi berarti Allahu Akbar, di sini bingungnya Pak. Mempersembahkan doa dan permohonan. Makanya kalau posisi Yesus sebagai hamba Tuhan Pak, ayat-ayat kayak gini tuh sangat klop gitu loh. Jelas dia itu hamba Tuhan, dia berdoa dan Tuhan. Bahkan di ayat lain dia itu hamba yang dipilih untuk melakukan mujizat kekuasaan Tuhan. Dia yang dipilih karena yang melakukan mujizat itu manusia, nabi utusan Tuhan. Makanya Nabi Musa melakukan mujizat. Yang hebat itu Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui perantara Nabi Musa dia melakukan mujizat. Begitu juga Yesus. Kisah para Rasul itu baca dulu. Aku lupa kalau nggak salah 32. Bukan kisah yang itu loh, apa? Wahai orang Israel, dengarlah ini yang aku maksudkan. Aduh, dia melakukan banyak mujizat. Aku jadi lupa ayatnya. Karena dia itu yang dipilih oleh Tuhan. Nah itu poinnya di situ.
Selesai kok sebenarnya kalau mengikuti tentang Yesus, apa yang dijelaskan, maka jelas menurut pengajaran Yesus hanya satu. Ketika dia menyampaikan ke orang Israel, itu yang diajarkan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan sembah tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Yesus mengaku sebagai seorang utusan Tuhan, sebagai seorang nabi. Dia manusia berbuat apa-apa. Dia mengajarkan tentang satu Tuhan. Di sini juga ayatnya jelas, tadi sudah kita bahas. Kesalahan adalah ketika kawan-kawan Kristen ini menuhankan seorang hamba Tuhan. Nah itu. Yesus menerima kuasa di bumi dan di surga. Itu kenapa Yesus disebut Tuhan. Pak, yang namanya Tuhan itu pemberi atau penerima, Pak? Tuhan tidak Saya memberi dan menerima. Tuhan itu menciptakan. Loh, Anda barusan bilang Yesus menerima kuasa. Karena dalam ayat yang menerima siapa? Yang menerima, Tuhan bisa menerima Tuhan. Tuhan menerima. Loh, yang menerima Yesus. Yang menerima Yesus, yang memberi Tuhan, yang memberi Allah, kan gitu. Iya, yang memberi Allah kepada Yesus kepenguasaan di bumi dan di surga. Makanya Yesus disebut penguasa atau Tuhan. Nah, sekarang yang hebat Tuhan. itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau bicara yang hebat, yang memberi tentunya. Nah, iya. Tentu kan. Nah, yang memberilah yang hebat. Maka Maha Kuasa itu mestinya adalah Allah itu, Tuhannya Yesus yang memberi kuasa kepada Yesus. Nah, sekarang kita buktikan lagi, Pak, ayat itu. Maksudnya kemana arahnya? Ketika Yesus naik ke surga, dia pergi kepada Bapa, kepada kemuliaannya sebelum dunia dijadikan. Kan gitu dalilnya. Nah, sekarang begini, Pak. Itu kan bunyi ayatnya kan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Nah, ketika segala kuasa dari Allah di Yesus, pertanyaannya, apakah Allah itu sekarang tidak maha kuasa lagi? Tetap maha kuasa, karena Ya berarti Yesus bohong kalau gitu. Dia harus pergi kepada Bapa, kepada kemuliaannya. Pak, kalau kuasa diberikan kepada Yesus, berarti sang Bapa itu tidak punya kekuasaan lagi. Kekuasaannya masih tetap. Lah kalau masih berarti tidak segala dong. Gimana? Ya saya sih pernah sih kawan Kristen bilang kan Bapak itu udah pensiun, posisinya sebagai penasehat aja gitu. Karena dia udah nggak punya kekuasaan lagi, kekuasaannya diberikan kepada Yesus. Belum lagi pembuktian apakah benar-benar Yesus itu kuasa ketika di bumi. Nah itu repot lagi. Ya di sini agak bingung, Pak. Nah maksudnya apa? Sebenarnya ketika seorang nabi itu diberi kekuasaan untuk sesuai dengan firman oleh Tuhan, maka diberi kekuasaan. Dan jelas sekali kata Yesus. Yesus itu kan diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Berkelilingnya itu di tanah Israel itu, Pak, nggak kemana-mana. Kan begitu sebenarnya untuk Yesus itu. Nah, Yesus sendiri yang bilang, Bapak lebih besar dari aku. Artinya dia tidak lebih kuasa. Dia diberi kuasa. Siapapun yang diberi kuasa, maka dia berhak menentukan. Dia kan bilang begitu. Memang di kitab Anda di Yohanes 3:34 itu dikatakan, barang siapa yang diutus oleh Allah, dia akan menyampaikan firman karena Allah mengaruniakan ruhnya dengan tidak terbatas. Dia diberi kekuasaan. Nah, kembali lagi,
ketika segala kuasa telah diberikan oleh Bapa kepada Yesus, sekuensinya maka Bapa ini tidak maha kuasa lagi. Mantap jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Yang lain, Pak Munir. Jadi ketika Yesus naik surga, dia M3. pergi kepada Bapa, kepada kemuliaannya. Jadi tetap kekuasaan itu di tangan Bapa. Pak Alip, bacanya kalau lengkap tuh Pak Alip. Yesus mengganti mereka dan kepada segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, stop di sini, ini menunjukkan apa? Ini loh, aku ini Tuhan gitu loh. Karena aku yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Itu makna ayat ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Lakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, disuruh mengikuti ajarannya Yesus, disuruh mengikuti perintahnya gitu. Aku itu loh yang berkuasa. Itu menunjukkan dia berkuasa. Ya, kalau masalah kekuasaan kerajaan, kalau nanggung-nanggung sih jawabnya. Nanggung. Jangan nanggung-nanggung lah jawabnya. Nah, jadi gimana? Iya, nggak ada salah dengan ayat itu, Pak Alip. Justru yang ayat jadi itu permasalahan gitu kan. Segala kuasa diberikan. Nah, segala kuasa diberikan kepada Yesus, baik di surga maupun di bumi. Kalau sudah diberikan, berarti Bapa sudah tidak maha kuasa lagi. Aku dan Bapa itu satu, Pak Alip. Jangan dipisahkan. Loh, kalau satu ngapain diberi? Satu, kalau satu ngapain diberi? Sekarang kalau kita coret kata di maha kuasa kan ada satu. Loh, Pak Alip, itu pemerintah orang itu 2000 tahun lalu dengan orang sekarang sama nggak? Lah sekarang begini, Bapak dengan ya satu pribadi atau dua pribadi? Saya tanya. Dua pribadi. Nah udah kan Satu beda hakikat. Kan? Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Loh, ngerti nggak? Saya dengan Hanzo satu pribadi atau pribadi? Iya. Nah, hakikat, sekarang hakikat Tuhan, hakikat Allah apa? Hakikat Yesus apa? Hakikat Yesus bukan manusia. Secara fisik dia manusia, tapi hakikatnya dia Allah, dia Tuhan. Nah, dia berarti Elohim. ada dua Tuhan kan? Makanya konsep Kristen itu kan berarti ada dua Tuhan, satu Allah Bapa, dua Allah. Kenapa ada Kristen, ada Oneness gitu loh. Tapi mereka sebetulnya nggak salah. Ya udah, kita kembali lagi. Baik Tritunggal maupun Oneness itu hanya kegagalan konsep mengetahui sang sumber itu. Memang udah dijelaskan, manusia nggak akan sampai gitu loh. Makanya ada perdebatan selama tidak berbeda dalam penyembahannya. Baik Kristen Tritunggal maupun Oneness tetap dia menyembah Tuhan yang satu, Tuhan Yesus gitu. Nggak ada Tuhan lain gitu. Sekalipun mereka berdebat nggak masalah. Memang di Alkitab udah tertulis Allah itu transenden, tidak dapat terhampiri. Makanya terjadi perbedaan pola pikir, kan yang nggak menyimpang lah. Nggak menyimpang. Mereka tetap berdoa dalam nama Yesus kok. Coba kau tanya ya sekarang begini loh. Dia berdoanya sekarang dalam begini nama kita kembali udah nggak mana. Begini kan jelas ya, jelas ini di kitab Anda jelas. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada itu menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Ini jelas kata Yesus ini. Tuhan Sang Bapa itu hidup dalam dirinya sendiri sebagai Sang Maha. Yesus hidup dalam dirinya sendiri sebagai manusia. Dia diberi karena dia utusan Tuhan. Enggak, begitu. Dia kan firman. Ustadz Alip aja di
Alkitabnya percaya loh yang akan datang kedua kali itu siapa? Nah, Enggak, Nabi, itu kan Nabi Isa. di situ Enggak gini. harusnya di underline dong. Kenapa kok dia ya? Kenapa kok bukan Baginda ya? Iya. Nah, kenapa Dengan Ya itu malaikat yang akan underline masuk dulu? surga. akan Ya. kalau masalah itu nanti kamu yang kena karena Nabi Isa alaihissalam turun sebelum kiamat akan menghancurkan orang yang menuhankan dia itu. Mana ayatnya? Ada Makanya membahas membunuh ada babi. penjelasannya. Mana ayatmu? membunuh babi dan matain salib. Dipikir gak? Konyol nggak? Konyol nggak? Mana ayatmu? Kamu Datang-datang tuh Ustadz loh, matain dihargai. salib. Mana ayatnya? Ngapain gitu loh, matain salib, bunuh babi. Maksudnya logikanya sampai nggak balik. Jauh-jauh capek-capek turun cuma bunuh babi sama patahin salib. Suruh aja Pak Alip bunuhin babi, patahin salib. Pak Alip juga bisa Justru ngelakuin itu. capean Tuhanmu, capek-capek turun belahir Oh, dibangkit enggak, dibesarkan. enggak. Kalau Tuhan Lah itu dibunuh di kayu salib. datang lagi. Kalau Nabi Isa turun untuk mematahkan salib, lah Tuhan Anda turun Ini aja lebih mulia Pak Alip dong. Udah Tuhan, udah Isa nggak usah turun biar aku yang patahin, aku yang bunuhin babi. Itu lebih mulia. Gak usah tanpa Isa pun ini kita semua pun bisa matai salib, bunuh babi pun juga ini. Betul. Nah, Betul. sekarang konyol mana? Tuhan turun mati di kayu salib. Tak konyol itu. turun, dia akan mematahkan salib. Bro, Ayo. Memang di dalam dinubuatkan diri- darah di darah dalam yang diri kudus, Yesus darah yang mahal ada itu memang Allah. harus tercurah. Darah Akan turun nanti memarin tentang penyaliban dia. Itu poinnya, dipatahkan tuh doktrin penyaliban itu, apalagi sampai menuhankan dia, kan begitu pemahamannya. Itu maksud- Kitab Anda sendiri Bisa kamu bunyinya jelaskan nggak itu bahwa ayatnya itu yang kamu katakan itu mematahkan salib, membunuh babi itu maksudnya? lah barusan saya jelaskan. enggak Barusan Mana? saya Coba jelaskan. poinnya penjelasan Yesus ayatnya bilang kalau aduh kawan, kalau ini dibawa kadang-kadang ke- lucu. Kenapa sih Coba menolak jelaskan sehat? secara detail. Dengerin, Mana sih dengerin. ada membunuh babi, ada loh, mematahkan salib itu ada gimana? ayat Apa di maksudnya dalam itu? Alkitab karena Hmm, salib satu-satu adalah lah ya, kebodohan, Martin. ya toh. Salib Makanya adalah itu akan kebodohan bagi orang yang dipatahkan. nggak percaya. Nah, cocok. Ya kan? makanya Yang akan kedua, dipatahkan babi. itu. Ayat tentang babi ada, iblis diusir di dalam ribuan babi dan babinya Sekarang nyemplung ke begini. jurang. Itu udah Sekarang mati di begini, situ. sekarang begini. Terkutuk. Itu zamannya bangsa Romawi, salib itu udah menjadi kutuk loh untuk orang ya. bangsa Ya Romawi. makanya saya tanya, Salib. makanya Hah? siapa itu? yang menyetujui kalau Yesus itu mati terkutuk di kayu salib? Seharusnya yang Pertanyaannya menerima salah. kutuk itu adalah kita, Mm-mm. ya. Manusianya Zamannya itu. Ya makanya zamannya Adam seharusnya sudah mati. Kamu pun gak akan lahir, ya. apa sih jadi kemana-mana? Apa sih? Loh. Makanya kamu Apa nggak- jadi ke Adam? Enggak Enggak, tahu sekarang begini. ceritanya. Setuju nggak dengan Adam ayat dan Galatia 3 nomor Hawa. 13? Anda setuju nggak? Saya tanya. Itu Saya poinnya, Pak tanya. Alip. Itu poinnya, underline-nya itu memang orang yang disalib itu memang terkutuk. Itu aja, stop di situ. Nggak usah dijabarin. Nah, di situ lagi. siapa? Lah di situ siapa Ya yang memang Yesus mengambil Kata itu. Isa Al-Masih. Memang Yesus mengambil Nah. cawan itu. Nah. Bukan kehendakku. namun Yesus terkutuk kehendakmu. jadinya kan? Betul. Nggak ada salah. Nah, di Karena situ kita- itu. Karena kita dia menderita. Nah, karena kita dia Sekarang disalib. sekarang Gitu. begini, mengutuk Yesus. Yang mengutuk Yesus siapa? Nggak ada yang Kristen. mengutuk. Nggak ada. Itu memang Loh, salib itu kan memang Loh, bacalah. ada Kenapa yang tidak ada? Justru ada ayatnya. Coba Anda baca. Kita Telah menebus dia menderita. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayatnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Aku bisa Yang jelaskan dikutuk nggak ini? adalah Yesus. Aku bisa jelaskan nggak? Di sini jelas yang di Yesus, benar nggak? Berarti Anda punya Tuhan terkutuk, benar nggak? Bentar, aku jelaskan bisa kah?
yang akibat Ya ini kita lagi ngobrol mati ini. yang disalib. Dari hukum. Nah itu pertama dulu poinnya. Poinnya pertama dulu. Kalau Bang Hanjo, kita percaya- Bang Hanjo punya Tuhan yang terkutuk, bener nggak? Iya dia memang ambil cawan itu. Mau Iya, memang dia ambil Iya, cawan nggak itu. apa mau ambil cawan, nggak usah kemana-mana. Berarti Bang Hanjo punya Tuhan yang terkutuk. Nah kan sinyalnya hilang, suaranya hilang. Kenapa nggak mau mengakui? Hilang. Loh, kok sinyalnya hilang? Ini nunggu jawaban. Bul gitu. Iya, pertanyaan saya, Anda udah, punya Tuhan yang setuju, terkutuk, iya, bener iya. nggak? Bener udah. Nah itu, Apalagi ya, poinnya? kawan Kristen itu Tuhan yang terkutuk. Nah sekarang pertanyaan yang kedua Gak itu, apa-apa. Dia begitu karena siapa yang kita. mengutuk Tuhan Anda? Siapa yang mengutuk Yesus? Dia Kristen. mengambil kutukan itu, menggantikan kita. Kita ini yang seharusnya Kok mengambil mati kutuk? binasa. Loh. Kita ini Yesus orang-orang yang ingat. layak binasa. Yesus Kita orang itu berdosa. kutuk. Mengutuknya. Siapa yang mengutuknya? Ya dosa manusia ini loh. Dosa ini yang membuat Nanti Anda nggak pernah baca kitabnya. Jadi gini, di dalam Ulangan 21, 23 kan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Atau di ayat selengkapnya itu kan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Terus Jadi Yesus itu dikutuk oleh Allah. Enggak. Itu cocok logi. makanya Loh, baca. Beda Loh, konteks. loh. Beda Kenapa konteks. Anda jadi tiba? Bener ini. Nggak bisa. Nah, Nggak makanya saya benturkan tadi tanya, ayat. saya tadi Nggak bisa tanya, benturkan ayat. kan lo bukan benturkan. Nih, Kejatuhan terkutuklah manusia orang ke yang dalam digantung dosa pada telah kayu salib. memenuhi segenap surga dengan kesedihan. Dunia yang telah dijadikan Tuhan telah dirusak oleh kutuk dosa. Dikira dan saya juru ngarang. Host boleh gede host, gedein nggak host? Gedein. Ini makanya jangan makrinalah keyakinan itu. Enggak. Kita yakin kok Tuhan itu juru selamat. Kalau Pak Alip nggak percaya ya Pak Alip nggak punya juru selamat. Pak Alip akan Loh, binasa. buktinya kan juru selamat Dengan Anda Tuhan Anda pertobatan Pak Alip, terkutuk. dengan amal ibadahmu itu nggak Nih, cukup. dengerin ya, dengerin. Ini kitab Anda loh. Yang mengkan ayat pun kitab Anda. Terkutuklah orang yang kayu salib. Jelas di sini Yesus. Iya, ada ayat Siapa yang mengutuk orang yang digantung? Ini ada tanda bintangnya nih. Ini tanda. Hostnya ada monitor nggak host? Nah, siapa yang nih? Ulangan 21-23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi dalam konsep keimanan Anda, Yesus itu dikutuk oleh Allah. Anda menuhankan seorang Kali, Tuhan nggak yang salah. dikutuk oleh Tuhan. Memang Ini nggak Yesus mengerti mengambil itu. tentang penderitaan. Memang dia Ya, akan Tuhanmu. merendahkan diri loh. Memang begitu. Prosesnya begitu. Emang Ya kalau Kristen merendahkan begitu. masih agak halus. Betul, Terkutuk betul, ini loh yang ngeri. betul. Karena kita gitu loh. Karena kita dia disalibkan. Karena kita dia Lah, iya, menderita. dikutuk. Betul. Kutuk dosa manusia Iya. pertama Adam dan Hawa, Ada bro. yang- Iya, dia Bro. Yesus Lu ngerti itu nggak? karena dia digantung di Makanya, salib. Selama ngerti dia nggak? digantung, Maksud dia itu dalam- Allah. Dalam pengorbanan apa kalian itu yang sembelian itu? Oh my. Bangga punya Tuhan terkutuk? Enggak, saya nanya, kamu bangga? Bangga lah, Oh iyalah, bangga dong. bangga lah. Kalau di Islam itu ada kalimat Karena begini. besar kasih karunia A'udzubillahi Tuhan minasyaitonirrajim. kepada Aku pada Akan Allah dari dia godaan yang setan yang menebus terkutuk. Yang dosa-dosa terkutuk itu kita. setan loh, Bu. kita. Ya, Yang terkutuk itu setan, bukan Tuhan. Kalau di kitab Anda lucu, Tuhan yang terkutuk. Kenapa malah bangga punya Tuhan terkutuk? Jadi Tuhannya maha terkutuk. Jadi, saya izin mau dulu ya. Udah duluan bang. Pak Munir biar lawan aja biasa musuh buyutan nih. Ajo. Ayo, gimana Jo? Munir,
Munir, kamu masih ingat nggak kamu bilang di surga itu bukan tempat ibadah katanya? Memang bukan tempat ibadah. Karena itu Emang kita mau ibadah lagi? kacau. Emang Tuhan masih kurang mau ibadahin terus di dunia diibadahin. Surga udah Tuhanmu nggak minta sembah ya? Tuhan dari mana? Ya enggak lah. Allah itu Di sebetulnya sana enggak cuma butuh senang-senang sembahan ya. manusia. Ini didengar 300 orang loh, bisa goyang iman mereka loh, gara-gara kamu. Ketika guru memberikan PR Jadi kalau kepada di surga murid, nggak perlu bukan lagi kita artinya semua guru itu pengen beribadah, kah? pengen Di jawaban surga murid, nikmat-nikmat bukan. doang katanya dia. Untungnya nggak ada Hah? buat guru itu jawaban Di itu gitu loh. surga, di surga nggak perlu lagi ibadah kah atau sembahyang gitu? Perlu katanya. Nggak perlu. Perlu. Kita tinggal santai doang gitu. Kerja aja nggak perlu di sana. Gimana? Gara-gara ini Bunda Rama Itu pun kesurupan juga loh kita kemarin. bakalan kerja lagi loh, membangun lagi loh, Munir. Nggak perlu. Bangun katanya. apa bro? Emang kalau kalian nggak ibadah masuk neraka gitu? Berdosa gitu? Hah? Kalau kalian nggak ibadah di Kalau- surga, emang nggak masuk neraka? Logika waras orang Kristen. Kalau udah di surga ya itu kita ibadah hidup loh. seperti Nggak malaikat. ada lagi dosa lagi, Munir. Hidup seperti Kita kan malaikat. bersama-sama Ya dengan gini Allah. ya, gini lah ya. Gimana sih lu? Kalau udah nggak ada dosa, ngapain ibadah lu? Ya udah nyantai aja gitu loh. Kita kan Loh, masih di Oh, nggak dunia. dosa. Bumi, juga. di bumi ini masih latihan, Kita latihan untuk di dunia surga. nggak berdosa, Munir. Gimana sih? Iya. Berlatih kita. Oke. Latihan. Untungnya apa? Untungnya apa kamu ibadah di surga? Buat Tuhan. Tuh. Emang kalau kalian nggak ibadah pensiun Tuhannya gitu? Loh, kita kan pengikut-pengikutnya. Ya walaupun kita pengikutnya ya kita ngikuti Tuhan juga di surga nanti ibadah. Ini kan Oke, hari kita ketujuh. ini menyembah Hari Sabat dia tuh. Munir, bukan hari Jumat. Oke, kamu beribadah tujuannya apa? Hah? Memuji Kamu- dan memuliakan dia, menghormati dia juga. Tujuannya. Dia kan, Nah, dia tujuannya kan pencipta kita. mendapatkan hidup yang kekal toh. Kalau kamu apa? Kalau kamu apa? Kalau saya kan Tujuanmu gini, kalau kita Tujuanmu beribadah senang-senang nanti dapat gitu. pahala. Kalau Kamu nggak kita menghormati berdosa Allah. dapat neraka. Itu konsep orang upahan, konsep orang buruh, konsep budak, konsep hamba itu begitu. Kamu bekerja, kamu keupah. Itu Terus Enggak, Yesus kamu konsepmu enggak beda dengan menghormati konsep Allah, kita, kan? anak-anak Allah. ya, anak Yesus Tuhan. lagi puasa kok, dia bersunat, dia Beda sujud. konsepnya. Kok lari-lari ke situ? Loh, Kasihan kata-kata lo. Yesus itu Kasihan. Konsep bertobatlah dia begitu, Bro. Konsepnya konsep perbanyaklah ini memetik. buruh orang upahan. perbanyaklah memetik amal kebaikan, kata Yesus. Gimana itu? Hah? Amal Munir, tobatlah kamu, Munir. Tobat. itu kan pengikut, itu kan Bertobat ju. Konsepmu tuh udah miring. Dah. Tahu? Gini, orang udah sekolah, udah lulus ujian, ya Beda, masih Bro. lagi Itu konyol gitu. masalah akhirat. Kau samakan dengan masalah dunia. Itu gabrul, tahu nggak? Yang nggak Beda lah. boleh itu juga ngapain lagi ibadah? Ya Allah, ya Robi. nggak perlu lagi ibadah kah? Namanya Nggak kita perlu ini ya. makhluk. Mana Di dia dunia. yang nggak perlu lagi ibadah? Kalian ayatnya? di sini ya. Nggak usah banyak, nggak usah banyak Surga ngomong kamu. itu Mana ayatnya? Mana ayatnya? ada di hadis. Mana? Gue Quranmu. misalnya ayat lu Quranmu tunjukin ku ayat minta. ya. Quranmu ku minta. Kau Hah? itu lo gaya-gaya. Gak perlu lagi ibadah, sholat apa segala macam di surga. Mana Quranmu yang mengatakan itu? Memang di dia begitu. Memang di dia begitu. Gak ada, bilang lagi. Konsep dia Memang begitu. juga nikmati loh konsepnya. Iya, konsep mereka begitu. Jadi cuma hanya di apa aja, di bumi Jadi aja kamu kayak sholat. ini loh, kayak orang berlomba, udah menang, dapat hadiah. Nah, Oke, itulah bedanya konsep orang ke mereka. gereja dengan orang yang malas ke gereja apa bedanya? Oh, beda lah. Apa Kalau bedanya? yang malas, jelas itu orang murtad itu, nggak beribadah. Murtad lah. Berarti kamu Jelas kalau nggak di ibadah Alkitab. di surga murtad juga. Iya bener lah. Berarti kau langsung Murtad. masuk neraka, dikeluarkan dari surga gitu. Iya. Apa bedanya orang yang nggak sholat Masuk sama orang yang neraka. sholat? Parah juga kalian ya. Nggak mau Ya, aku masuk mana? neraka.
Nggak mau, nggak apa-apa, nggak ada yang maksa kok. Orang yang kamu jarang sholat parah. juga ibadahnya banyak loh. Kristen. Masa Gimana lo, masa Munir? gini katanya di Ibadah di surga gereja ada. nanti seperti apa? Ibadah di surga nanti seperti apa? Di mana ibadahnya? Hidup seperti malaikat, Di surga itu memuji-muji, kabarnya bernyanyi. di tempat apanya dia apa? Puji lagunya pakai lagu ya? Lagunya apa? Bahasa apa? Iya dong, banyak lagu yang turun di bumi ini inspirasinya dari surga. Bahasa Melayu Kau lihat kah? di banyak Bahasa jutaan pakai- lagu, jutaan pujian. Berarti kalian bawa gitar ke sana nanti? Betul, banyak alat musik di sana. Bawa sendiri atau disediain? Loh, Nggak apa-apa, memang di arsinya Tuhan. pertanyaan dia ini Di memang arsi- gitu bro, di nggak usah arsi. kaget. di arsi Tuhan nanti Oh, kita iya. ibadah Munir. Di surga kalian Munir. itu nanti disediain Ini. alat musik kah atau bawa Di sendiri? arsinya Allah, di tahtanya Allah nanti kita ibadah Munir ya. Kamu rencananya Oke. jadi apa? Pemain gitar kah Nih, apa? Jangan cuma Main hanya bass atau- di bumi aja Kalau kamu kamu sholat, Munir. jadi pemain film Munir, udah Enggak, Kamu kalian main itu film ibadahnya nanti kan di pakai situ. musik, muji-mujinya kan pakai musik gitu kan. daripada kamu main film di sana, ayo enak mana? Enak memuji lah daripada main film. Coba contoh Main pujiannya film, gimana coba? main film Apa? Haleluya, pakai haleluya juga. banyak lah lagunya. Yang dipuji itu Bapa atau Yesus nanti? Loh, mereka tuh hakikatnya satu, tak terpisahkan. Jangan satu. dipisahkan. Oh, enggak Karena bisa di dalam dipisahkan. diri, karena di dalam diri Allah ada perkataan Oh, firman-Nya. berarti kalau Baru nggak Allah. terpisah berarti waktu Ya. di dalam kandungan Di Maria berarti dalam- nggak terpisah juga. Di dalam apa? Iyalah. Di Allah yang Esa ini terdiri dari firman-Nya dan Roh Allah. Nah, firman-Nya inilah menjadi manusia Nggak ngerti bro, perkataannya. jangan panjang-panjang. Nah, bagaimana supaya Nggak bisa paham mereka. hidup? Di Terlalu dalamnya ribet. itu ada Roh Allah, ya. Nah, Roh Allah itulah yang bekerja. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Roh Allah itu yang ada. Jangan berat-berat. Kalau tanya Apa, sama baca Munir dulu, jangan Pak. berat-berat. Tanyanya ringan-ringan aja. Aku tanya yang ringan tuh gini. Ya iyalah. Enggak, Allah yang Bapa dan Esa. Yesus adalah satu, bisa nggak dipisahkan? Allah yang Esa Tidak berdasarkan bisa firman-Nya. dipisahkan. Firman-Nya Ah. perkataan. Oke, Bang Bagaimana- Angel itu Bang kata Bagaimana Bang Allah, kata Bang Allah Hanzo. menciptakan langit dan bumi? Ya dia kan Kata- dengan berkata-kata. Kalau kata- Allah tidak ada berfirman, dia bisu, diam. Ya, apa? Allah dan Bapa itu Mulutnya bisa nggak nggak ada. dipisah? Yesus dan Bapa adalah satu, bisa nggak dipisahkan? Mana bisa? Itu kan satu, karena di dalam diri dia adalah Roh Allah. Gimana sih Berarti aja? artinya saat di dalam kandungan masih bersatu. Roh Allah itu ada di dalam tubuh. Gimana sih? Firman, Udah, nanti firman ini yang menjadi manusia. yang berkompeten aja. Perkataannya. Tanya Ustaz Alif Berarti aja. Ya. yang di ya kandungannya Makanya, Maria itu Melalui Allah dan perkataannya Allah dan inilah Yesus juga. dihembuskan Roh Allah. Ya, Nggak bisa Munir, terpisah. sama seperti kayak manusia diciptakan. Beleng-beleng katanya. Ada- Munir beleng-beleng Ada Munir. diciptakan melalui tanah. Nah, dihembuskanlah Roh Allah ke dalam tubuh kita semua. Oke, sama seperti itu, Munir. Ya, Nggak sama ngerti seperti bro. Yesus juga. Nggak ngerti dia. Makanya, Dihembuskan Nir. oleh Allah toh rohnya. ya iyalah. Ya Di udah, dalam tubuh dia kan apa ada bedanya Allah. seperti kamu? Hah? Beda. Ini kita memang sama seperti Isa Yesus ya. Hanya saja manusia itu kita dikasih keterbatasan karena apa? Manusia bisa menciptakan laut. Membuat laut ya kan? Nah, Yesus bisa. Siapa? Kapan? Nah, Bisa. Yesus bisa menciptakan laut juga. Di mana? Mana? ayat Yesus menciptakan? Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 1. Orang dia naik perahu Allah kok. berfirman. Ada. Yesus Hah? naik perahu. Hah? Sedangkan Gimana? Musa Pada menabung laut. mulanya, di mana pada mulanya itu ada dua ayat dua kitab Yohanes sama di kitab Kejadian itu merujuk ke kitab Kejadian pada mulanya. Oh, di copy. Mana Yesus menciptakan mana? Orang Yesus Aku naik perahu. menciptakan. Iya. Pada mulanya Coba- Allah menciptakan kau langit baca dan dulu. bumi. Ya. Baca dulu Matius 8:23 itu Yesus naik perahu gimana sih? Kenapa Yesus naik perahu? Tuhan naik perahu. Matius 8 ayat 23. Kenapa? Loh, Nggak apa-apa. di dalam tubuhnya Yesus ada Roh Allah.
Ya karena dia kan pemilik segalanya, pemilik dunia ini. Lebih hebat Musa. Musa membelah lautan loh, nggak usah. Nah, lebih keren Musa itu. Iya. Yesus yang Iya, tahu. karena kan Musa kan ada campur tangan dengan Tuhan juga, Elohim. Emang kalau ya nggak kan? naik perahu nanti Tuhannya tenggelam Nah, gitu. karena dia bertakwa Enggak. kepada Elohim. Dia bisa berjalan di atas air kok. Munir gimana sih? Seandainya Kamu baca berjalan, ayat kan? kenapa di Matius 8 ayat 23 itu naik perahu? Ayo. Nggak apa-apa kan? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya Loh. mengikuti. Suka-suka dia kok. Dia berjalan di atas air juga bisa. Iya, Poinnya apa gitu loh? Poin pertanyaanmu itu apa? iya. Apa kalau dia bisa berjalan, kenapa naik perahu dulu? Ya suka-suka dia dong. Kayak aku punya Pajero, punya BMW. Mau naik yang mana terserah aku dong. Intinya apa? Masuk nggak logikanya? Kau itu takut tenggelam. Ya enggak lah, wong dia bisa berjalan di atas air Dia kok. kalau tenggelam Nggak ada dia tenggelam mati di mana? gitu loh. Di Kalau mana dia tenggelam, ayat mati Munir nggak? tenggelam? Enggak ada Mati lah. poin pertanyaanmu. Di mana ayatnya Poinnya. tenggelam? Matius 8:23 dia naik perahu. Coba kalau dia nggak naik Dia perahu, tenggelam nggak? dia. Dia Yang tenggelam siapa? Petrus kan? Yesus. Yesus tenggelam. Dia tidur. Astaga. Waktu itu ceritanya tidur di perahu, lalu ada badai. Lalu badainya dihardik, berhenti badainya. Itu aja Itu Isa udah masih menunjukkan. bisa meredakan angin kan? Berarti penuh kuasa dia. Ya seandainya nggak diredakan anginnya gimana? Kebalik kan perahunya? Loh, karena ada bersama-sama dengan Yesusnya makanya Kan mereka ada aman-aman murid-muridnya. aja. Munir. Yesus aja tidur itu waktu itu katanya itu. Yang tidur siapa Munir? Terus dia di mana? Kan gitu. Berjalan-jalan di atas air kan? Ini aku baca ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun Tapi tadi ku dengar kamu mengamuklah angin. Masa ribut di danau itu sehingga perahu itu di gelombang. ditenggelamkan. Tetapi Yesus tidur. Maka Terus? murid mana di sini menenangkan angin? Tak ada. Loh, lanjut jangan Murid-muridnya sepotong-sepotong, membangunkan sepenggal-sepenggal dia. Munir. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Yang kencang. Kamu yang kurang percaya. Kurang kencang. Lalu bangunlah Yesus menghardik Kurang kenceng. Suaranya minoritas. angin dan danau itu. Terus danau itu udah kau menjadi jawab. teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya Orang orang kayak Munir ini sebenarnya karena dia kan Itu bodoh udah ya. dijawab Dia loh. tuh paling Ya, Pak, gampang ya kan? menerima firman. seberang Iya, yaitu di kalau daerah orang yang berat tuh yang kayak datanglah dari perkuburan Cuma dua itu orang berat tuh. yang kerasukan setan menemui Kalau level Yesus. kayak Munir masih Mereka gampang sangat terima berbahaya, Tuhan, dia gampang. sehingga tidak seorang pun Masih yang polos berani dia. melalui jalan itu dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami? Yang kenceng Munir, suaranya kuatin dikit. Engkau kemari Nggak denger ini. kami Nah, sebelum Munir, Hah? ada satu lagi kuasa dia loh, Munir. Ya udah berarti Sama benar. seperti kayak- Nah, berarti sama benar. seperti kayak- Itu sama Tuhan seperti kamu kayak naik Al-Maidah perahu. loh. Munir, yang bantah? ntar. Munir, aku kasih dulu ya. Sama seperti kayak apa loh? Musa pun gitu. Setelah membelah lautan, dia Nah, ini loh. memberikan badai Al- itu ke Fir'aun. Al-Maidah ayat 45 loh. Kan dia hanya seorang Set- nabi. Ini loh, Munir. Al-Maidah ayat 45. Apa tuh bunyinya, Apa bro? itu? Maksudnya bunyinya apa itu, Munir? Nah, sama seperti kayak ini kuasa Isa Al-Masih atas makhluk-makhluk gaib. Yang orang yang keserupan. Loh, setan aja tahu bahwa di dalam Isa ada roh Allah loh. Loh, lihat bacakan dulu. Ini sama loh ayatnya ini. Dan Isa setelah mengusir mereka setan dari berjumpa seorang dengan dia, mereka pun seorang mendesak anak yang supaya bisu. Dia meninggalkan daerah mereka. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, apa itu? Eh, Yang Al-Maidah berkuasa di 45 loh. surga. Pertanyaannya, kenapa Iya, Kenapa Tuhan dia kamu- terkemuka di dunia dan di Tuhan akhirat. kamu naik perahu? Coba jawab tuh. Setan aja tahu loh Munir. Ini di surah Markus 9 ayat 17 sampai 27 loh. Setan aja tahu bahwa di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ada roh Allah loh. Ayo. Ngeri Halo, kok diam? Kata lu surat Al-Maidah bunyinya gimana? Al-Maidah 45 ayat 45. Baca dulu. Baca dulu, baca. Enggak. Tadi lu bacanya gimana? Lu bacanya Dia gimana? terkemuka di dunia Oh, dan di yakin. akhirat. Hah? Yakin.
Yakin? Iyalah. Hah? Yakin? Misalnya salah gimana? Baca nggak tahu, penting yang itulah. Al-Maidah Nah, ayat itu 45. Tunggu. 45 kebetulan itu. Ada Yesus itu bro, Nabi Isa bro itu bro. Bisa, Munir bisa dibantu Itu kamu. nggak Munir. ada Nabi Isa itu, Yesus itu. Enggak, taruh. Nabi Isa di situ. Pengen gua press dulu ini. Yakin 45? Seperti itu bunyinya. Yakin. Ya, yakin lah. Misalnya salah gimana? Hah? Misalnya salah gimana? Iya, lihat aja berarti. Ya aku kan nggak tahu Quranmu isi bunyinya. Ya udah apa Mungkin itu. Al-Quran kalau nggak tahu. Al-Maidah ayat 45. Ada buka punya situ Pak Hans. Enggak, kalau salah gimana gitu. Pak Hans, tunggu saya lihat dulu deh. Tunggu dulu ya. Ya. Ayo. Kalau salah ngapain ngutip-ngutip, kalau nggak tahu ngapain ngutip-ngutip gitu. Angel, itu di surga kamu makan nggak Angel? Hah? Surga makan nggak nanti? Ya makan lah, sama-sama dengan Allah kita loh. Masa nggak makan? Hah? Kan Makan roti mana lah? Roti mana itu adalah tubuhnya Yesus lah. Melambangkan tubuh Yesus. Itu simbol. Berarti di surga nanti simbol Yesus itu kawan. Yesus yang dipreteli gitu. Simbol itu kawan. Taruh Pak Munir. Tentang Quran dulu nih. Tadi kan ngutip-ngutip Quran nih. Ya, Baca. bunyi 45. Baca. Ayat 45 tunggu. Enggak, misalnya salah berarti gimana? Ayo. Jangan dulu Pak Munir ya, nanti habis ini lanjut dulu lagi, ntar lanjut lagi. Lagi ada kerjaan ini bongkar HP. Nah saya tadi ngutip-ngutip gitu. Kalau pasti is okay lah. Tunggu. Salah, bukan Al-Maidah. Tunggu. Ada. Sabar. Ya udah, salah kan? Sabar kawan. Sabar. Kita lihat. Iya, Sabar. Nggak usah kepanasan kawan. Enggak, siapa yang panas? Salah enggak? Gitu. Ngutip-ngutip salah lagi. Nah. Tunggu. Terkemuka dan di dunia dan di akhirat. Ayo, tadi kata Al-Maidah 45. Ayat 45. Nah, udah kutip salah lagi. Kan parah namanya. Tunggulah, sabarlah kawan. Nah. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Ayo. Terhadap dosamu. Ayo. Ada itu kawan. Tinggal searching aja dari Google. Laki yang suci. Mana? Oh, wajah ini. Salah kan? Oh iya. Ali Imran ayat 45. Ali Imran ayat 45. Salah kan? Salah enggak? Lu ngaku salah enggak? Tinggal diperbaiki aja. Ali Imran. Ngaku salah. Ngaku salah enggak? Iya, Ali Imran ya. Itulah kan, Bro. Nah, yaudah lanjut Pak Munir. Ali Imran. Kalau salah. Lanjut Pak Munir. Ayo Pak Munir. Nggak bisa diperbaiki itu kalau salah, Bro. Hah? Maksudnya? Bang Munir. Kalau salah nggak bisa diperbaiki masalahnya. Nggak bisa gimana? Bang Munir. Kau kan salah tadi. Nggak bisa diperbaiki. Minta maaf dulu. Ayo, mau dong minta maaf. Maksudnya? Kau kan salah tadi kan. Minta maaf dong. Oh, salah ayat aja kok. Bukan saya salah. Bisa. Kalau salah salah apa sedikit lo? itu harus minta maaf. Emang saya menghujat.
Ya udah gimana tadi? Bang Munir. Gitu. Ali Imran ayat 45. Bang, Munir. Apa katanya? Apa katanya? Ya. Bang, aduh. Gue punya kitab sendiri nggak bisa baca, Bang. Saya baca dulu. Aja, Oke. bro. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Wah, udah. Orang ya, bukan Tuhan ya. Dan termasuk Tuhan, bukan gitu ya? Iya, makanya ini loh. Kenapa kau bilang kita Isa itu samakan. Tuhan? Hah? Kenapa Loh, kau bilang setan gitu? aja tahu loh, Munir. Setan aja tahu bahwa di dalam tubuh Isa itu ada roh Allah. Ya. Iblis aja nggak tahu kok. Dia Iya. bertanya, kalau kau Tuhan, Di surga coba pun kau juga lompat ada. dari atas bukit katanya. Di, Dia nggak tahu. di dunia dan di akhirat pun juga tahu loh setan-setan. Iblis Munir, kok nggak tahu? bagaimana Iblis itu setan atau bukan? Hah? Iblis setan. Iblis kan setan. Kenapa nggak tahu? Itu kan para pengikutnya Lucifer, Munir. Iblis itu nggak tahu. Iblis nggak tahu. Iya. Kalau kau setan, kalau kau iblis, kalau kau Tuhan, kalau kau Aku nggak ada. Allah, Aku pengikut Isa kau Masih loh. lemparkan dirimu ke tanah. Kan gitu. Artinya Ah. iblis nggak tahu. Loh, makanya dijawab dia, jangan kau cobai Tuhan Allahmu toh. Oke, berarti kamu tahu Yesus Tuhan itu dari mana? Dari setan gitu. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1. Oke, baca. Pada mulanya adalah Baca baik-baik. Firman itu bersama-sama dengan Allah Ah, dan Firman itu Iya. adalah Yesus. terus. Nah, firman itu apa? Firman itu adalah Allah, bukan Yesus. Firman itu apanya? Itu perkataan atau apanya? Ya perkataan. Menurutmu Perkataan firman siapa? apa? Perkataan siapa? Firman apa artinya? Perkataan. Ya udah. Jadi Allah menciptakan dunia ini dengan menggunakan apa? Perkataan. Ya udah. Jadilah Selesai. matahari, jadilah terang, Ya udah. jadilah Yesus. Ya sudah, itu sudah. Ya sudah. Kenapa kau sembah Yesus? Karena dia Tuhan. Kata siapa? Kata Ya setan. ile. Yohanes 1 ayat 1. Berarti kau menuhankan Yesus berdasarkan pengetahuan dari setan. Pengetahuan dari setan. Karena Yesus nggak Mana pernah ada? aku Tuhan. Ini kedengaran. Waktu dia di dunia, dia nggak mungkin mengakui dia Tuhan, Munir. Kalau dia mengakui dia dirinya Tuhan, sudah hancur dunia ini, Munir. Sudah Wanjo, punah. Kamu pun Wanjo, jangan diam aja ke Wanjo. Masa cuma ngaku aku udah. orang Oh, yang aku salah dari paham. tadi ngomong. Mute ternyata. Udah. Makanya kau berarti kenapa gotong. Dari tadi Ya, orang ngomong nggak ke salah mute. paham tentang siapa Munir. dia gitu loh. Munir, kalimatullah itu apa, Munir? Kalimatullah tanya Munir. itu adalah kalimat dari Apa? Allah yang disampaikan Firman. oleh Jibril kepada Maria. Itu firman. Kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus lewat Jibril? Karena kan udah tahu kalau Tuhan masa turun Yang keras hancur suaranya. kan dunia hancur nanti. Yang keras. Oh, yang Iya. keras ini bukan keras ini. Pakai. Udah, tadi kecil. Ya kalau Tuhan turun ke dunia nanti manusianya yang mati. Beda kalau kita Makanya lihat. itu dia mengkenosiskan diri dari wujud Yesus biar dunia nggak hancur. Masuk nggak logikanya? Logika Masuk. selama Munir, Masuk. emang Tuhan lu sekarang ada di mana, Munir? logika selama Tuhan lu ini. ada di mana, Munir? Kalau aku tanya kau juga, Tuhan kamu ada di mana nggak tahu juga kan? Nah, gini aja Munir. Oh, Berat. Munir. Ntar Pak. Apakah firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Gini bro. Hah? Oke nanti ke sana. Enggak, jawab dulu. Apakah firman Allah itu pencipta atau ciptaan, Munir? Firman Allah yang tidak kelihatan, misalkan nih Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada tuh yang berbentuk suara tuh yang nggak kelihatan tuh. Nah itu bukan ciptaan. Sedangkan yang kita baca selama ini, yang buku dari tertulis itu ciptaan. Enggak, mana? Jawab dulu jelas suaramu. Apakah firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Bukan ciptaan. Oh, baguslah. Kalau mengerti kamu, penciptaan ya. Ya, terus kenapa? Ya udah. Berarti bagaimanakah Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini? Ya menggunakan kekuasaannya lah.
Dengan apa? Iya tidak. Dengan apa aja? Tidak harus berfirman toh. Dengan misalkan Tadi- pesulap. Misalkan pesulap. kamu bilang- Ada secara Tadi kamu bilang firman berucap. Allah pencipta. Ya saya gini. Jadi kok berubah lagi? Kalau ada pesulap gini ya. Bim salah bim. Ginilah. Prok. Munir. Jadi apa Munir, ya? Munir. Misalkan jadi Munir. meja. Nah itu berarti Munir. itu Kang Sutarman berarti Ginilah. berfirman dulu Saya atau jelaskan aja ya. mengucapkan dulu. Munir. Ada kalanya Aku Kang tahu. Sutarman itu tidak berucap apa-apa. Aku langsung aja tahu celing gitu. pemikiranmu. Sama Yang seperti seharusnya kamu itu. jawab, yang seharusnya firman Allah ciptaan ya kan? Ini saya jelaskan ya. Jika firman Allah itu ciptaan, berarti dahulu kala ketika Allah belum menciptakan firman, Allah tidak punya firman ya, Munir ya kan? Berarti Allah itu bisu. Kalau kau tidak Berarti sudah. berbicara, ketika kau tidak berbicara, Iya kan? apakah kau bisu? Makanya kan kutanya, Allah itu apa firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Oke, sekarang kutanya. Nah, Yesus kutanya itu dulu kapan sekali dia lagi, kutanya. ngaku dia Hah? adalah firman? Kapan Yesus pernah ngaku dia adalah firman? Jangan dulu. Dari Yohanes 1 ayat 1 aja sudah diakui loh. Firman itu adalah Allah Ya. katanya, bukan Yesus. Oh, yuk. Aku dan Bapa itu satu. Segala milik Bapa milik aku juga. Kurang apa lagi? Nah, Berarti kamu setuju waktu di dalam Aku kandungan datang dan bersatu keluar dengan dari Bapa? Bapa. Telah menjadi manusia. Ayo. Berarti kamu Berarti setuju Kalau di berarti dalam kandungan itu proses, itu cara dia untuk menunjukkan diri ya harus begitu, bukan bapaknya tiba-tiba dengan celing Yesus Oh, gitu. Lenjal. Misalkan Yesus itu firman, kok masih menerima firman? Harusnya firman telah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, kok masih bisa menerima firman gitu? dia kan firman, dia kan yang menyampaikan firman yang ada di dalam tubuhnya itu kepada para pengikutnya. Ya. Enggak, masih bukan. Yesus itu menerima firman, bukan pengikutnya. Yesusnya menerima firman. Iya. Melalui Itu mulut firman itu dari siapa? Iya betul. Nggak ada salah. Kenapa rupanya? Ya, dari siapa firman itu? Kalau Ya, Allah itu telah menjadi manusia. di dalam tubuhnya Yesus itu adalah Ya, Allah. siapa yang memberi firman Yesus itu? Siapa yang memberi firman Yesus itu? Roh Allah yang di dalam tubuhnya itulah yang memberikan firman. Gimana sih lu? Nggak nyambung, Yesus menerima firman dari Yesus gitu. nggak nyambung Hah? ya. Yesus Waduh. menerima firman dari Yesus. Yesus menerima firman dari Yesus. Yesus itu firman. Iya, kok masih bisa menerima firman? Kawan. Kok bisa jangan menerima terbalikan. firman? Pemikiran kita logis lah. Simpel aja. Iya, gitu. ini kan nih, firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia kan? Kan kok firmannya ini masih bisa nerima firman gitu. Firman dari mana lagi? Ya di dalam tubuhnya dia itu loh, bro. Ya berarti Yesus menerima firman dari Yesus kan? Roh Allah itu yang berkata-kata melalui dari Ya di dalam diri Yesus kan? Di dalam diri Yesus kan? Bro, buka ayatnya Iya, dulu, yes. biar kita enak. Buka. Ini menurut firman loh. Yang jelas kalau Coba ngomong. bukain Black. Biar. Aku aja. Nih Aku aja, bang, Bible. bentar. Oke Bang Oji. Nih di Kejadian 98 berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada adanya. Berarti Nuh Allah Tuhan juga. Udah, jangan lari ke situ. Kemana? Maunya kemana? Firman itu di dalam bahasa Inggris ketika pakai word, hurufnya besar semua, itu adalah perkataan Allah. Ketika word tulisan kecil, itu adalah firman perkataan. Sudah jelas belum? Masih belum? Buka lagi Bible-nya. Makanya susah mereka ini membedakan Allah kalau Yesus ada. Kalau firman Tuhan Yohanes dan firman yang 17:8. perkataan. Yohanes 17:8. 17:8. Sabar, nggak usah ngegas. Yohanes 17:8. Oke. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Titik. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang darimu, dan mereka percaya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Ya udah. Tuh, itu lihat ya, firmannya itu huruf kecil semua tuh loh. Itu perkataan, sebab perkataan atau ajaran. Firman itu itu kan hurufnya kecil, bukan huruf besar. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, itu kan
Ya, firman itu perkataan. pengajaran, Iya, bro. hukum, Makanya ketaatan, roh Allah yang ketetapan, berkata-kata kekekalan dan itu udah tubuhnya. disampaikan. Yang disampaikan pada Yesus telah kusampaikan kepada mereka. Apa salahnya dengan ayat ini? Disampaikan dapat yang diterima sama Yesus, firman yang mana lagi? Loh, gimana sih? Karena di dalam ngomongnya? tubuhnya itu ada roh Allah loh, bro. Karena dialah sang firman itu. Itu kan konteksnya berkata-kata dengan Yohanes. Ngerti nggak? Ya, firmannya dari siapa? Contohnya aku ngomong sama Pak Munir nih. Munir, ini loh, sebab segala firman yang disampaikan Yesus padaku Munir, udah aku sampaikan padamu Munir. Iya, artinya apa? Artinya Yesus itu sama dengan Nabi Muhammad, penyampai firman. Firman dari Astagfirullahaladzim. Tuhan. Kenapa kalian sembah? Itu loh. Sama-sama. Mau samaannya. Yesus dan semua para nabi itu menyampaikan firman Tuhan. Ya Dialah iya, sang firman Pak. itu Munir. Karena di dalam tubuhnya itu adalah roh Allah. Roh Allah itu Dia yang itu menyampaikan. interpretasi Allah Munir. Dia itu wujud dan gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dia itu bentuk dari penyataan Allah. Masih nggak ngerti? Iya, kita- di dalam tubuhnya itu adalah roh Allah itu sendiri loh. Berarti Allah Kita ini yang manusia. Berarti itu ada yang ada Allah kalian itu ada yang asli, ada yang palsu gitu. Loh. Nir, Kok kita ini lari-lari? kan manusia ya, nggak bisa menjangkau Allah, ya sepakat ya. Makanya Allah yang tak terjangkau memunculkan replikannya ini. gitu. Berarti Allah Enggak, kamu tahu. tuh Gue mau nanya sama kayaknya ini. Firman itu yang diterima sama Yesus dari mana? Katanya Yesus itu firman. Bro, Susah. lihatlah waktu kelahirannya dia itu loh. Mending gini deh, Iya, Di dalam tubuhnya itu ada nggak roh akan Allah itu yang ada di Roh dalam Kudus tubuhnya dalam diri mereka, memang nggak yang nyambung. berkata-kata, bro. Makanya dia Ya, firman ini telah menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. ini perkataan dia jadi manusia. Dia berbicara, aku kun fayakun, maka jadilah, ya kan? Baru masuklah roh Allah di dalam tubuhnya. Firman ini telah menjadi manusia. Kok masih menerima firman gitu? Firman ini dari mana lagi? Bacalah, sebab segala firman yang engkau sampaikan Dan kepadaku. kepadaku, engkau ini kan berarti ada dua oknum. Engkau dan aku. Iya. Makanya Allah underline itu ya, underline-nya Bapa dan Allah itu Yesus itu menyampaikan satu. kepada Allah. Baru Engkau dia ini Itu siapa? satu, Engkau ini tidak siapa? terpisah. Engkau ini siapa? Sang sumber, Iya, siapa? Sumber itu Ya. siapa? sang Bapa, YHWH, Bapak, aku ini Yesus. berarti ada dua oknum kan? Nah kan Oknumnya balik dua. lagi. Dia dua oknum kan? Ya Engkau memang dan harus aku kan? dua. Karena yang tak kelihatan mewujudkan Yesus dirinya. sebagai penerima firman yang disampaikan kepada Izin jawab, bro. Ya silakan. Ya, jadi gini, ketika kita melihat satu ayat tadi Yohanes 17, kita harus melihat perikop atau pasal secara keseluruhan. Nah, di sini gimana? Nah, di sini gimana? kalau satu perikop lebih habis lagi, Bang. Loh enggak dong, biar lebih jelas seperti itu. Di sini kan judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi yang dimaksudkan di ayat yang ke-8 itu, Yesus itu sedang berbicara kemanusiaannya kepada murid-muridnya. Sebab pada waktu itu murid-muridnya pun belum sadar bahwa Yesus itu sepenuhnya adalah Tuhan. Seperti itu. Makanya dia bilang, sebab segala firman yang engkau. Nah, makanya disitulah Yesus, dari situ baru Yesus ditangkap. Seperti itu. Jadi kita harus lihat kronologinya cerita tersebut, brother. Jadi Ya, gini bre, bentar, izin nih Bang Oji. Di dalam bahasa Indonesia ya, Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Lu perhatiin nih, ada 4 kata ya, pada mulanya adalah firman. Di sini kita garis bawahi nih yang adalah. Coba bedakan negasi dari SPOK-nya pada mulanya firman. Gua tanya nih, adalah merupakan kata apa, bro? Kalau di Yohanes bentar dulu, Yohanes 1:1 ya tertulis nih, pada mulanya adalah firman.
Ya, beda dengan asumsi lu tadi yang disampaikan sama si Hanzo, itu menekankan negasinya pada mulanya firman. Nah, kalau pada mulanya firman tidak ada kata subjek adalah, itu masuk. Tapi di sini bro, di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, pada mulanya adalah firman. Ada kata adalah loh. Iya. Pada Yohanes 1:1. Terus masalahnya di mana? Masih nggak paham ya? Nah, oke. Kata adalah berarti di sini benar. Huruf besar semua. Kamu pakai bahasa Inggris saja. Kamu Yohanes 17. Mau bahasa Inggris, mau nggak bahasa Inggris, beda. di sini ada kata adalah yang berasal dari sesuatu. Arti adalah, contoh Kalau gini di ya. bahasa Inggris, wordnya itu huruf besar semua, bro. Jangan dibantah. Bukan masalah Bedakan bahasa Inggris mas. huruf besar semua Sekarang pengertian dengan dari huruf adalah itu kecil. bersumber dari suatu objek sebelum diterangkan. Negasi dalam bahasa Indonesia lu harus pahami dulu. Ya, Ini. boleh bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi kata adalahnya itu direvisi lagi. Firman, pada mulanya firman. Nah, itu cocok. Negasi lu, narasi lu cocok. Tapi kalau pada mulanya adalah firman, di sini menunjukkan adalah itu bersumber pada satu objek, ya, bersumber pada satu objek nih yang mengatakan adalah pada mulanya telur. Beda dengan pada mulanya adalah telur. Berarti setelur ini ada nih, sebelum telurnya ada pasti adalah objek yang menerangkan kalau itu telur. Paham nggak bro sampai di sini bro? Sebuah negasi dalam bahasa Indonesia bro. SPOK bro. Waktu lu SD belajar nggak? Mungkin kamu harus belajar dulu arti Masa dan telur aja nggak definisi ngerti kamu, firman. Henzo. Kamu tuh harus ngerti Makanya dulu. gue belajar bro, arti gue firman pelajari dan bro, sang gue firman. pelajari nih. Pada mulanya adalah firman. Adalah, ada kata adalah. Beda negasinya, narasinya pada mulanya firman. Beda jauh bro. Gini aja Tidak lah, ada gini aja. objek yang menerangkan sebuah predikat. Alangkah baiknya gini, kalam telah ada dari mulanya. Kalam itu bersama Allah dan kalam itu adalah Allah. Oh, sudah selesai. Gampangnya gini, bedakan yang berfirman itu Musa dengan yang berfirman itu Allah. Ngerti nggak di sini? Ketika Allah yang Ya, berfirman, kami di sini bingung yang disampaikan Bang Oji tadi. Kalau lu nyangkut ya, firman tadi telah menjadi daging. Kenapa setelah itu firman-firman buat Yesus turun lagi? Orang firmannya udah lengkap, udah jadi daging kok. Nah, ini aja. Kalau ribut-ribut apa arti kalam itu sudahlah. perkataan Allah. Ya udah. Gua bacain kejadian, lu bilang lari-lari, fokus di Yohanes. Oke, ini gua satu aja nih, 4 Itu, kata bro. nih, Yohanes 1:1. Lu Bedakan kan mau Allah berkata-kata dengan giring nih kita manusia ke Yohanes berkata-kata. 1:1. Itu Oke, kita jatuhnya main di firman Yohanes juga. 1:1. Setelah ada Kita dari main di mulanya Yohanes ini, 1:1, bro. ini aja pakai ini sudah nih. Ribet betul. Pusing kalian mikir kayak gitu. Iya, nggak nyambung dia. Yang Firman pusing aja itu bingung. bukan kami bro, kami cuma membaca yang tertulis ya. Gue pelajari nih, Kalian pada juga mulanya ngerti, adalah kita firman. ngerti. Nah, Beda negasinya setelah atau ada dari narasinya, mulanya. kalimat sebuah kalimat yang menerangkan pada mulanya Kalian firman. yang bingung. Beda. Kalian kan yang bingung, kalian kan yang bertanya. Kok firman udah berfirman dikasih firman lagi? Kan kalian yang bingung. Kalau kita nggak bingung, bro. Kita tahu Yesus itu sang firman. Sejak semula kalam Sang itu firman bersama itulah dengan yang Allah. menjelaskan. Perkataan itu sudah bersama Kalian dengan yang Allah. bingung. Buktinya kalian yang bertanya kok. Yang Kalam bertanya yang bingung, bukan kita. telah ada dari mulanya. Kalam itu bersama dengan Allah. Dan kalam itu adalah Allah. Simple, selesai. Ini kok pusing. Gini ya. Jangan-jangan nggak ngerti lagi kalam. Berat memang, bro. Kecerdasannya beda. Nah, firman itu adalah Allah, betul? Hah? Betul? Mana Firman ada adalah bunyi Allah, betul? Betul. Nah, Allah adalah firman, betul? Betul. Iya. Berarti Allah bisa juga disebutkan firman. Betul. Iya. Nah, yang berfirman siapa? Kecuali firman tetanggamu beda lagi. Yang berfirman yang siapa? suka main kelereng tuh beda lagi. Allah. Allah adalah firman. Yang berfirman siapa? Iya. Allah. Allah juga. Allah firman.
Iya, Allah. Itu jawabannya. Yang berfirman. Oke, kita mulai. Muter aja nih teman-teman muslim nih, muter gak jelas. Gini deh, Ngotot sendiri mereka Pak Henjo. Bukan gitu bro ya. Lu baca nih ya di Yohanes 14:24. Firman yang kamu dengar itu bukan berasal dariku. Ini yang menyatakan siapa bro? Firman yang kamu dengar itu bukan berasal dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bener. Iya. Nah berarti kata adalah tadi berasal dari siapa bro? Kalau di Yohanes 1:1 berasal kata adalah tadi dari siapa bro? Itu Aku kasih analogi adalah ya, firman kasih. bro. Allah itu berbicara Gini. melalui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam dirinya adalah Roh Allah. Kok pusing piye iki? Gini, aku kasih analogi gampang. Kalau kamu pakai kartu simpati Telkomsel, lihat toh. Kalau kamu ada trouble di SIM cardmu, kamu datang ke kantor Telkomsel. Yang nanganin kamu Telkomselnya apa sales representatifnya? Mbak-mbaknya kan? Nah kayak gitulah Yesus itu berperan. Bukan kamu simpatimu error nih. Kamu cari Telkomselnya, mana ada logo Telkomsel. Kamu ngomong sama Telkomselnya, nyambung nggak? Nggak nyambung. Kamu harus ketemu mbak-mbaknya yang jelasin kenapa ini error. Itu loh bro, ngerti nggak? Nggak nyambung analoginya. Aku izin live Masih dulu nggak ya. nyambung. Ya, Aku izin live dulu Nyambung ya. analoginya bro. Mau berdoa kok dulu nggak ya. nyambung? Kok nggak nyambung? Horas semuanya, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah analogi Halo, gampang loh warahmatullahi itu. semua. Jadi Oke, mbak-mbaknya ini sekarang gini. menjelaskan tentang Telkomsel gitu Sekarang loh gini, Munir. Ngerti yang- nggak sih? Yang sesembahan Kristen itu ada berapa? Satu, Yang disembah yang mana? Yesus. Allah nggak disembah. Allah itu Yesus. Allah Yesus. Enak toh? TikTokan Oke. gini kan lebih gampang, lebih Oke, clear gitu. berarti Allah adalah Daripada Yesus. bulat. Oh. Yesus itu adalah anak Maria, betul? Iya, secara caranya begitu. Cara dia Yesus datang harus adalah melewati anak dari Maria. rahim Maria. Oke, Yesus adalah anak Maria dan Yesus adalah Allah. Berarti Allah adalah anak Cara Maria. nuzulnya Allah melalui rahim Maria yang dipinjam. Iya, berarti Allah Bukan. adalah anak Maria. Secara biologis iya, tapi secara naturnya bukan. Karena naturnya Allah itu adalah Elohim. Dia meminjam rahim Maria. Kamu framing anak Maria, oke, gak apa-apa. Memang Anak Maria begitu ini, jalan ceritanya. anak Maria ini namanya siapa? Malaikat menyuruhi menamaikan dia Yesus, sang juru selamat, sang Mesias yang diurapi. Udah. Yesus adalah Apalagi? Tuhan atau bukan? Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah itu sendiri atau bukan? Allah itu sendiri. Berarti anak Maria adalah Kasih. Allah. Terus kenapa? Ya udah Ada berarti ayatnya Maria berarti anak memuliakan buah Maria. kandungannya. Ya berarti anak Maria itu apa Maria itu manggil anak ya kepada Dia itu Allah Bapa. perawan suci yang dilayakkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan secara khusus. Kenapa kok nggak anak-anak yang lain? Nah, itu prerogatif Tuhan. Ya nggak apa-apa Karena bro. Tuhan maha tahu, dia maha melihat hati yang paling dalam. Siapa Maria ini? Dia orang suci, orang kudus di antara orang lain. Ya. Karena dia layak mengandung bayi Yesus. Bayi Yesus ini hanya tubuh fisik untuk sementara 33 sekian tahun dia di bumi. Itu aja. Oke, berarti Yesus adalah Allah sang pencipta toh. Betul. Berarti yang menciptakan ibunya Yesus. Betul. Berarti Yesus menciptakan ibu kandungnya sendiri. Iya. Sehat. Memang kamu nggak akan nyambung kalau pakai pola pikir negatifmu itu, Munir. Coba kau sebutkan. Yesus menciptakan ibu kandungnya sendiri. Loh, segala sesuatu ini dijadikan oleh pakai firman, berfirmanlah Allah. Kau sebut dulu. Aku nggak dengar tadi. Yesus menciptakan. Coba. Ya, memang. Kenapa? Yesus menciptakan Maria. Kenapa memang? Yesus menciptakan ibu kandungnya sendiri. Iya, kenapa memang? Nggak ada masalah. Segala sesuatu ini dijadikan oleh dia dan oleh dialah segala sesuatu ini ada. Ada ayat berkata begitu. Yang mencabut nyawa ibunya. Udahlah, pertanyaanmu tuh nggak berubah-ubah dari dulu.
Mending Anzo, kau gue jelas. masih penasaran nih Anzo sama yang satu-satu tadi ya. Gue Iya, gini bro, pada satu-satu lagi tadi ya. Pada mulanya adalah pesan WA ya, pesan WA bersama-sama dengan handphone. Sampai sini sepakat gak lu? Apakah pesan WA itu adalah handphone setelah dia dikirimkan? Nggak cocok bro analoginya. Loh, kok nggak cocok? Gini ya, pada mulanya pesan WA bersama-sama dengan handphone. HP dan pesan WA adalah handphone. Gimana kira-kira? Mending lu pakai analogi Telkomsel tadi lebih masuk karena ada yang mau dijelaskan. Kalau pakai analogi Telkomsel, lu menyatakan firman ini adalah materi, Bol. Firman bukan materi. Dia tidak, kalau lu menyatakan kayak Telkomsel berarti Allah Bapa yang di surga itu terbatas oleh ruang dan waktu karena lu menganggap dia sebuah materi. Dia bukan materi karena dia tidak bisa dilihat. Allah itu tak terbatas ruang kenapa waktu. lu giring gua ke SIM card Karena Telkomsel tadi? Di sini gua belain lu nih. Karena Yesus itu interpretasi Allah. Yesus itulah yang menjelaskan Materi dong. Allah. Kalau lu bilang manifestasi atau inkarnasi, dia sudah berubah. Dia bukan berubah, dia sudah membatasi kekuasaannya di dalam ruang dan waktu. Betul. Karena lu menganggap firman itu udah jadi materi, bro. Betul. Dia berkenosis itu mengosongkan diri, bro. Betul itu. Gak ada salah omonganmu. Nah, itu dia kenapa. Pertanyaan gua, apakah pesan WA tadi adalah handphone? Tapi pesan ini tidak akan tersampai kalau tidak melalui handphone, betul nggak? Bisa nggak kamu kirim? Gini, pesan WA itu materi bukan? Pesan yang disampaikan WA itu materi bukan? Lu tahu nggak materi itu apa? Tahu, gue yakin lu tahu lah ya. Materi itu ada fisiknya, ada aromanya, bisa dipegang. Nah, pesan WA tadi ada fisiknya nggak? Ada. Coba kamu print. Keluar nggak fisiknya? Kau print tuh Bro, WA-mu. itu dia. Bukan. Yang hurufnya itu lo bisa lu pegang nggak? Kalau itu ada media lagi, bro. Ada media lagi kertas. Tempat wadah yang menampung in materi tadi. Pesannya itu. Maksud gua yang misal pesannya itu bisa dipegang nggak? Kalau misalnya nih yang gini deh, misalnya nih ya, gua kirim ya, Hanzo apa kabar? Nah, Hanzo apa kabar? Kalau nggak ada kertas, bisa lu pegang nggak? Bisa didengar. Kalau nggak ada, bisa didengar. Gimana? Bisa didengar. Lo kok didengar? Pesan WA kok diketik kok didengar? Bisa dilihat. Segala sesuatu bisa dilihat tuh materi bukan? Iya, berarti lu sudah membatasi, bro, membatasi kekuasaan Tuhan lu, ya. Gimana? Aku membatasi. Di dalam sebuah keterbatasan ruang dan waktu. Karena apa? Kalau lu bernarasi seperti ini, si handphone tadi, ya, si handphone tadi nih Yesus nih, ya anggapan lu kan begitu ya. Ya. Nah, firman tadi. Handphone juga, materi juga. Berarti pesan WA tadi handphone ke handphone dimasukin tuh. Tap gitu. Atau si pesannya tadi aja yang masuk ke satu handphone. Pesannya aja toh. Gimana sih? Berarti pesannya itu materi atau in materi? Materi dong. Ribet. Puyeng gua. Lanjut. Kalau lu bilang materi udah susah gua ngomongnya. Kenapa? Di sini, bro, di sini di Yohanes 1:1 ada kata Gini. Pada mulanya ada kata adalah. Ya, adalah. Gantian, bro. Beda asal kalau ada kata adalah berarti di sini menyatakan itu bukan sebuah materi. Firman ini bukan materi, bro. Gini ya. Allah itu memang in materi, bukan materi. Tak terlihat, tak terwujud, tak terhampiri. Bagaimana dia mau menyelamatkan manusia kalau dia in materi? Buktinya sudah banyak sejak Nabi Adam sampai sekarang. Nabi-nabi diutus berupa melalui firman. Berfirman kan Tuhan kepada nabi-nabi, apa ujungnya? Manusia tetap. Iya, gua paham. Di Yohanes 1:1 ini kalau pola pikir istilahnya penyampaian dari keimanan lu seperti itu ya, biar kita yang non muslim ini enggak bertanya,
yang kata adalah itu direvisi aja. Pada mulanya firman jelas itu materi. Gini ya, Jelas firman itu adalah sebuah materi. Tapi kalau ada kata adalah, bro, pada mulanya adalah firman. Kalau kita mau ambil teks aslinya itu ada kata hologos. Hologos itu sang firman. Memang ada keterbatasan translator dari LAI, bro. Itu kita orang Kristen juga tidak menafikan. Memang banyak ayat-ayat yang tidak sesuai original teks. Itu ada. Makanya, bro, kalau baca satu ayat dalam Alkitab itu banyak referensi